kamu apa sih? Biaya inventory ini kita meningkat, produksi kita juga meningkat, tapi penjualannya nggak jelas, stagnan kayak gitu. Mau kamu apa sih? Kemarin saya dengar forecasting yang kamu lakuin itu nggak jelas. Pas bulan Oktober kita kehilangan pembeli karena penjualan kita meningkat, tapi produksinya malah menurun. Pas bulan November kemarin, produksi yang dilakuin malah meningkat, penjualannya malah menurun. Karena hal itu, biaya inventory kita jadi meningkat, jadi membengkak, membludak, nggak jelas. Kamu mau ngabisin saya di biaya inventory yang nggak jelas ini? Maaf bos, kemarin data dari divisi penjualan banyak yang terjadi kesalahan. Lalu divisi penjualan juga banyak melakukan revisi berulang kali, sehingga data untuk forecast hanya seadanya saja. Kok bisa sih forecast adanya kayak gitu? Forecast itu datanya harus benar. Itu terkait produksi yang bakal kamu lakuin buat penjualan yang kamu lakuin. Kalau misalkan forecast salah-salah, apa yang mau kamu jual? Kamu mau ngancurin perusahaan saya ya? Salah lagi. Ini si penjualan nggak ngasih produksi. Gimana? Aku mau produksi jumlah berapa? Selusin 2.000, 2 juta. Nggak tahu. Ini perusahaan nggak jelas. Ini Busakwa juga nggak jelas. Siapa ini Busakwa ini? Berani kali sama saya. Gimana ya nih? Habis dimarahin sama bos. Pusing nih, bingung nih. Kamu lagi suntuk ya? Abang. Pasti kamu lagi ada masalah dengan perusahaanmu. Kamu sudah merugikan perusahaanmu, membuat boncos perusahaanmu dan dibenci oleh bosmu. Kok kamu tahu sih? Karena saya adalah sales SAP, utusan Bu Mahir. Oke, itu gimana sih SAP? Jadi di SAP itu sangat membantu perusahaanmu. Kamu bisa mengelola data yang awalnya tidak terintegrasi menjadi terintegrasi. Jadi kamu bisa mengintegrasikan penjualan, material sama produksi. Misalnya orang penjualan yang butuh data dari produksi, itu dengan mudah langsung cek dari SAP-nya tanpa harus menghubungi orangnya. Oke, enak ya ternyata. Tenang aja, bagian masalahmu adalah di bagian forecasting penjualan kan. Datanya nggak pernah sesuai kan. Iya betul banget. Jadi kamu harus terang aja, di sini SAP itu udah canggih banget. SAP itu dia bisa menyimpan data penjualan secara langsung tanpa harus kamu minta-minta ke bagian penjualan. Jadi kalau kamu pengen melakukan forecasting itu tuh kamu nggak perlu nungguin bagian penjualanmu yang ngeselin lah, itu yang susah direspon atau begitulah. Intinya semua data dalam SAP ini sudah tersimpan, data penjualannya, sehingga kamu bakal mudah untuk mencari semua data-datanya yang lain. SAP ini udah bagus kok, udah canggih. Oke, keren ya kayaknya ya. Nah, jadi apalagi pada saat kamu mau produksi, pasti kamu butuh data-data material. Nah, nanti itu kamu akan dicek dulu di bagian material apakah stoknya ada. Kalau tidak ada, kamu bisa mengadakan pengadaan barang kepada bagian material. Jadi orang material pertama akan ngecek dulu apakah benar di internal tidak ada. Kalau tidak ada, mereka akan pengadaan dari berbagai vendor. Nah, nanti berbagai vendor itu dicari tuh siapa yang paling murah supaya mengefisiensi pengeluaran dari perusahaan. Nah, kalau sudah dapat siapa yang paling murah, baru di situ diadakan pengadaan supaya bisa dilanjutkan produksi. Jadi di situ tidak banyak makan waktu karena sudah terintegrasi. Itu ya bisa sukses gitu ya? Iya bisa. Saya yakin kalau kamu nawarkan ini ke bosmu bakal sayang sama kamu, perusahaan juga bakal bangga dengan nama kamu. Gimana kalau kamu langsung berikan saran ini kepada bos kamu? Oke, ini sabi banget sih dicoba. Wah, aku harus ngomong sih ke Bu Sapwa ini. Masuk. Kamu lagi ngapain kamu sini? Jadi saya dapat bisikan Bu dari Maha Kuasa. Apaan tuh? Jadi perusahaan kita kan masih bermasalah ya Bu ya. Nah, saya dengar nih ada sistem yang bisa memecahkan masalah di perusahaan kita Bu. Kita kan punya divisi penjualan, produksi, sama pembelian. Nah, kalau kita pakai sistem ini, kita bisa enak ngaturnya, datanya jadi satu Bu. Oke. Terus gimana nanti kalau forecastingnya emang ngaruh, bakalan jelas? Oh, pakai sistem ini nih, forecastingnya betul Bu. Oh, soalnya datanya satu. Iya. Nah, tapi kan kamu tahu sendiri perusahaan kita ada yang di Jerman, ada yang di Inggris, itu gimana? Emang bakal bisa sinkron? Kalau nggak sinkron gimana? Ibu pun mau buka perusahaan baru di Zimbabwe, di Afrika, di London, di mana aja, pasti bakal keatur Bu sama sistem ini. Bisa. Ya udah deh, sekarang saya coba mutusin percaya kamu. Kita coba selama beberapa bulan ini. Oke, baik Bu, siap laksanakan.
Aduh, bagus juga nih sistem. Kenapa sih nggak dari kemarin? Data-datanya jadi jelas diurusnya. Penjualan ada datanya, produksi ada, pembelian juga ada. Jadi enak. Kalau mau beli barang, bisa pilih-pilih vendor dulu yang paling cocok harganya. Kan enak ya. Terus produksi juga nggak kelebihan. Kita nggak kehilangan customer, inventory juga nggak kelebihan. Biayanya jadi nggak membludak. Kenapa sih orang itu nggak dari kemarin ngomongnya? Betul kan kata saya Bu, SAP ini memang mantap sih Bu. Kenapa sih kamu baru-baru ngomong sekarang? Ini bagus banget loh. Gila, keluarga kamu pasti bangga sama kamu. Tetangga kamu semuanya pasti banding-bandingin anaknya sama kamu. Pacar kamu juga pasti sayang banget sama kamu. Yang paling penting pasti Bu Bahe kan sayang sama kamu, sayang banget. Mantep banget sih ini ide kamu. Lanjutin ya, jangan terus di sini, jangan pergi-pergi. Udah bagus nih itu kamu.